Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel Arjun Bagus Trader University. Kali ini saya akan menjelaskan ya, bagaimana kelanjutan akun yang modal $10 kemarin bisa profit harian itu 5 sampai 10% targetnya. Nah, kali ini saya melanjutkan mengenai akun yang sudah profit dari modal $10. Sekarang balance-nya udah menjadi 11,37 dolar alias 1137 sen ya. Itu berarti di akun ini udah profit sekitar 13,7%. Ya, betul. 13,7%. Sorry, ya 13,7% ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi akunnya saat ini. Kondisi akunnya sekarang sedang minus 76 sen ya. Jadi gimana sih caranya untuk bisa tetap trading atau apa solusinya supaya tidak terlalu banyak floating seperti ini ya. Begitu lanjutkan. Ya, di sini kita lihat terlebih dahulu posisi kita pada posisi open buy lotnya 0,01 sebanyak 5 kali orderan, berarti totalnya sebesar 0,05. Nah, berarti kalau misalkan dengan modal 1100 sen, kekuatan modal kita itu masih seberapa kuat ya nahan ya. Misalkan kita hitung aja pakai kalkulator, caranya seperti ini. Misal modal 1100 dibagi lotnya saat ini 0,05. Dikali untuk kontrak size mas 100. Jadi dibagi 100 maksud saya. Bagi 100. Nah, ketemunya menjadi 220 poin ya ini ya. 220 poin. 220 poin itu gimana teman-teman? Kalau 0,01 turun 10 poin $10 ya. Kalau 220 poin berarti misalkan ini harga emas sekarang 1737. Berarti 220 maaf 1737 dikurangin 220 itu berarti ketahanannya ketika emas masih turun hingga nahan sebesar 1517 ya di harga itu. Emas masih kuat ya, kalau misalkan sampai terus gitu berarti dana kita habis, asalkan kita nggak menambah posisi ya di sini teman-teman ya. Kita nggak menambah posisi apapun, yang penting kita tunggu naik aja itu nanti bisa profit. Tapi kalau misalkan kalian tidak sabar menunggu, ada strategi khususnya ini teman-teman, supaya akun kita ini nggak berjalan di situ-situ aja alias jalan di tempat. Nah,
kita harus bisa membaca arah tren terlebih dahulu ya. Misalkan di monthly, kita lihat di monthly-nya ini sebenarnya masih naik ya teman-teman ya. Di weekly, wah di weekly ini ada evening star. Jadi ini kemungkinan bakalan turun nanti teman-teman. Jadi kita udah tahu nih, posisi kita udah salah, alias nggak sesuai prediksi buy. Tapi bisa jadi dia naik dulu terus turun lagi, atau bisa jadi tambah naik gitu kan. Market itu dinamis, jadi kita nggak bisa benar-benar menebak pasti ya. Jadi meskipun ini prediksi kita 1 minggu ke depan bakalan turun, bisa jadi memang turun terus, langsung turun ya tanpa koreksi naik dulu. Bisa jadi naik dulu terus turun gitu. Ada beberapa kemungkinan berarti ini. Kemungkinan yang pertama yaitu bisa jadi dia langsung turun gitu kan. Targetnya nanti pakai Fibo. Bisa jadi dia yang kedua, kemungkinan kedua dia naik dulu kemudian turun. Alias kalau naik dulu kan kita bisa nge-close ya. Atau bisa jadi kemungkinan ketiga dia naik terus dia tambah naik lagi lebih tinggi. Jadi masih ada 3 kemungkinan. Nah, 3 kemungkinan ini bagaimana kita mensiasatinya supaya tetap bisa profit. Nah, kita lihat dulu ini kenaikannya nanti maksimal seberapa. Kita lihat di day 1. Di day 1 ini sebenarnya bakalan ada kenaikan ya. Karena ini ada Morningstar juga ini di sini. Hadiah 4. Dia 4 ya kemungkinan juga dia bakal naik dulu ini teman-teman ya. Makanya ini saya averaging ya. Nah, averagingnya pun nggak ngawur teman-teman. Kita lihat modal dulu. Misalkan ini posisinya memang minus. Yang paling besar kan 0,03. Kita kasih averaging 0,02. Ini kurang tambahi satu lagi sebenarnya. Kita open buy satu lagi bisa di sini. Nah, di sini. Jadi kita averaging ya atas 0,03, bawah 0,03. Ketika dia naik di tengah-tengah ini bisa close all. Seperti itu ya teman-teman. Jadi total saya 0,06. Berarti hitungannya tadi kita coba lagi ya 110 bagi 6 itu beda. Oke. Ini biarkan naik dulu teman-teman. Ini udah mulai profit yang lot pertama 0,01 ini. Nah, kita biarkan naik dulu hingga TP di sini. TP-nya yang warna biru ini ya. TP-nya area mana ini teman-teman? Kalau kalian bisa tahu di area biru ini 1747 di sini dulu. Area warna biru ini. Nah, kita biarkan dulu. Oke. Ini kita coba live trade selama 1 jam aja ya teman-teman ya. Oke. Kita biarkan dulu. Selama 1 jam ke depan ini prosesnya bagaimana nanti kita lihat hasilnya. Di sini kita bisa membuktikan bahwa market itu nggak selamanya kita bisa analisa, tapi dibalik semua itu kita harus bisa mengendalikan emosi kita, karena hal yang terpenting dalam trading itu sebenarnya tiga teman-teman, 3 hal yang terpenting, yaitu yang pertama money management. Itu yang paling penting. Karena money management menguasai 50% keberhasilan trading, teman-teman. Nah, apabila money management Anda sudah baik dan bagus benar, maka ketahanan modal Anda pasti yang utama itu bakalan bisa bertahan lama. Seperti itu ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberhasilan yang kedua yaitu mindset, teman-teman. Mindset Anda harus benar. Itu pengaruhnya 30%. 30% besar ya, lumayan ya. 30%, tapi masih lebih besar money management. Jadi Anda harus bisa mengendalikan hawa nafsu,
grade. Nah, untuk yang ketiga yaitu metode, teman-teman. Kalian eh, sebenarnya nggak terlalu jangan terlalu banyak metode ya, karena dalam dunia trading keberhasilannya itu sekitar 20% kalau bisa menguasai metode dengan benar. Nah, karena nggak semua metode itu pasti bisa menghasilkan profit, dan nggak semua metode juga menghasilkan atau membuat loss. Itu tergantung dari manajemen kita yang terpenting. Apabila kalian sudah menemukan metode yang baik dan benar, setidaknya kalian cukup menggunakan satu metode tersebut secara konsisten. Yang penting kalian bisa membuat profit di market. Jadi jangan sampai karena metode tersebut itu Anda punya terlalu banyak, Anda menyebabkan Anda itu bingung ya teman-teman ya, sehingga malah nggak bisa membuat Anda bisa profit konsisten, malah bingung untuk belajar terus menerus tuh. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang pertama, manajemen menguasai 50%, yang kedua mindset menguasai 30%, dan yang terakhir yang ketiga methods. Jadi itu menguasai 20%. Ya, cukup seperti itu sih. Anda cukup bisa menguasai tiga hal itu. Insya Allah dalam dunia trading pasti Anda sukses. Seperti itu. Yang penting tetap ikhtiar. Dan ada hal lagi yang membuat Anda bisa sukses, yaitu tiga hal juga, yaitu SIP ya teman. Apa SIP yang pertama itu? Yang pertama yaitu Anda harus sabar. Sabar dalam artian apa? Ya, sabar menunggu market. Maksudnya pun posisi di harga berapa. Sabar ketika terkena floating, teman-teman. Itu yang penting juga. Jangan gupu karepe dhewe. Sabar itu banyak hal. Sabar karena mungkin eksternal dan internal. Tetap kita harus mampu mengendalikan itu semua supaya kita tetap tenang ketika trading. Untuk yang SIB ya, I itu ikhlas. Nah, di samping sabar kita juga harus menguasai ilmu ikhlas. Dimana ikhlas itu ketika kita salah posisi, kan nggak selamanya trading itu benar ya. Jadi kita harus ikhlas ketika kita mengalami kerugian, misalkan cut loss ataupun pernah MC gitu kan, atau mungkin ikhlas karena kena SL terus balik arah gitu kan. Itu kan membuat kita kadang nggak ikhlas ya, posisi kita udah bener tapi ternyata dirugikan dulu, setelah itu balik arah. Itu tetap kita dalam hati itu ikhlas, karena apa ya, rezeki kita itu sebenarnya sudah ada yang ngatur teman-teman. Dalam artian meskipun di saat ini kita rugi, pasti kita bisa mengembalikannya suatu saat lagi, nggak harus pada hari itu juga. Karena keikhlasan itu sebenarnya berat, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, semuanya itu jalan lebih mudah. Nah, yang T, yang ketiga teman-teman, B, sip, CIB, B ya, yaitu bersyukur. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Di balik kesuksesan kalian, di balik profit yang kalian dapatkan, itu tetap kalian harus mensyukurinya. Jangan sampai greedy atau jangan sampai tamak. Misalkan kita udah profit hari ini $100. Nah, kita $100 kurang, ini masih bisa profit lagi. Nah, itu menyebabkan nggak bisa mengendalikan hawa nafsu sendiri. Kita harus mampu bisa menjaga diri sendiri, karena
market itu sebenarnya ya 24 jam memang buka ya, tapi kita sendiri yang harus membatasi. Profit memang terserah Anda, nggak ada yang bisa membatasi profit atau loss Anda bisa. Tapi Anda harus bisa mengetahui kapasitas pada diri Anda gitu loh. Misalkan udah profit target maksimal 5% gitu ya. Sebenarnya Anda bisa lebih dari 5%, tapi nanti suatu saat nggak bakal apa namanya bertahan lama itu. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan keadaan Anda. Misalkan hari ini sudah profit $100, ya udah istirahat selesai gitu. Bisa melakukan aktivitas yang lain, nggak selalu trading kok teman-teman. Misalkan kita udah profit sebesar itu ya, ya kalian bisa menjalankan aktivitas seperti mengurusi keluarga ataupun kuliah atau berbisnis di bidang yang lain atau bahkan mengajari murid-murid Anda, mentor teman-teman gitu kan. Itu bisa membantu teman-teman misalkan Anda sebagai IB gitu ya, mendidik member-member Anda supaya bisa profit konsisten itu seperti apa gitu. Jadi nggak selalu ketika udah profit kita mengajar profit lagi supaya bisa menghasilkan profit yang lebih banyak lagi. Nah, itu saran saya nggak cocok itu sebagai trader. Karena trader itu yang paling penting yaitu kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Gitu. Kalau nggak bisa mengendalikan tiga hal tersebut, sabar, ikhlas, dan bersyukur, nggak bakal bisa bertahan lama di market, nggak bakal bisa sukses gitu di dunia trading. Karena dia nggak tahu gitu kapasitas pada dirinya seperti apa gitu. Ya begitu ya teman-teman. Jadi misalkan kayak gini kita lagi floating. Jadi kita menerapkan ilmu sabar. Sabar karena apa? Ya nanti suatu saat bakalan naik gitu. Emas kan selalu naik harganya. Tapi kalau misalkan ini turun, mengapa ini nggak saya kasih SL? Ini ada kok sebenarnya SL-nya, cuma saya rahasiakan. SL-nya di harga 1730 ya. Ini ada wave-nya, ketika dia turun nanti langsung saya kasih sell stop di sini. Sebenarnya saya bisa aja kasih stop loss gitu, tapi ini saya prediksi saya masih naik gitu, jadi kemungkinan masih bisa naik. Tapi kalau dia turun terus tidaknya kan ada sell stop untuk menjaga profit ya, untuk profit gitu. Strategi tiap orang beda-beda ya, nanti saya jelaskan di video berikutnya strategi saya yang kena SL terus langsung recovery atau sell stop buy stop, itu nanti banyak strategi yang lain. Oke ya teman-teman, ya seperti itu ya. Kita di sini tetap harus semangat dalam menjalankan bisnis ini, meskipun pernah rugi puluhan ratusan juta gitu. Tapi kalau kitanya sendiri nggak berubah, ya bakalan rugi terus. Harus dari diri kita sendiri yang bisa merubahnya dengan menerapkan tiga hal tersebut ya. Sabar, ikhlas, dan bersyukur, serta tiga teknik yang saya jelaskan. Money management 50%, money management 30%, mindset, money management sorry 50%, mindset 30%, metode 20%. Nah, seperti itu. Insya Allah pasti kesuksesan trading akan lebih cepat ke diri Anda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita harus sabar menunggu ya selama satu jaman. Oke, kita biarkan dulu, nanti habis isak kita lihat lagi sekitar jam 7 ya. Nanti kita lihat ini.
Part video berikutnya floating 10%. Apa yang harus dilakukan? Judulnya mana videonya ini ya? Ini bos segera mengisar. Ini sama ini bener gak? MP4 loh sampai gini. Part ini part 2 ya. Satu. Nah, kita mendengarkan azan terlebih dahulu ya teman-teman, sambil kita lihat market sekarang. Nah, ini sudah biru. Profit 13%.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, sampai mana tadi? Nah, udah biru tuh, lumayan. Kita tunggu ya teman-teman ya, sampai hijau lagi ke atas ini. Ini kita bisa pakai TB aja teman-teman ya, misalkan kalau dibiarkan. Suka. Jadi seperti itu strateginya. Jangan sampai kita udah floating sekian gitu ya. Ternyata kita biarkan aja, jangan, tetap kita harus pasang SL atau pasti jebakan sell stop by stop. Kita lihat saya pantaunya juga dari HP ya. Jadi gini, misalkan ini ada terjadi longsoran, kita pasang sell stop aja di harga 1730 sebesar 0,03. Udah kita biarkan dulu. Ini kita harus menerapkan ilmu sabar juga ya, masih floating harus nunggu ke atas hingga take profit. Kita take profit misalkan dia naik di harga 1750 aja, kasih aja 1750, 1751, udah 1752 gini aja, udah aman. Kalau kayak gini kita harus berani averaging ya, enggak, ini nggak bisa kita pakai scalpingan. Bisa sebenarnya, nanti saya coba. Habis ini saya coba ya cara scalpingan, tapi ini kita biarkan dulu lah, setidaknya dia naik atau dia turun nanti kena sell stop saya gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalian juga harus bisa praktekkan. Ini kan juga saya share ya password investornya, jadi kalian bisa mantau setiap saat, nggak ada yang saya tutup-tutupin seperti itu. Yang penting di sini kita belajar bersama. Kalau kalian pengen tahu sinyalnya yang lengkap, nanti bisa masuk ke grup saya, daftar sebagai member Trader University. Di situ nanti diajarin berbagai macam hal ya. Ada sebagai investor, sebagai trader, juga sebagai broker gitu. Nanti kalian juga bisa milih. Di sini kita bisa berbisnis bersama teman-teman, nggak hanya sebagai trader aja, tapi juga sebagai orang pembisnis atau investor atau broker gitu, banyak hal, atau edukator gitu. Kita terbuka peluangnya masuk komunitas Trader University seperti itu ya. Jadi averaging, apabila lotnya yang atas 0,03 berarti yang bawah juga 0,03, itu namanya averaging. Kalau pengen martingale maka saya tambahin 0,03. Ya mungkin itu ya teman-teman, kita tunggu dulu aja sambil saya juga ngedit video.
Part 3 yang kita sambungkan terlebih dahulu. Ini audionya. Oke, sip. Biarkan ya. Oke, kita render terlebih dahulu nih. 30 menit nih. Oke, biarkan dulu ya.
Oke, kita lanjut lagi ya part 5 ini. Ini ada 5 gig sport.
Biarin dulu lah, kita tunggu aja dia sampai naik.
Oke, oke teman-teman, ini menit yang terakhir ya untuk live trade. Ternyata marketnya masih slowly. Kita coba dulu lihat, ini masih 15 menitan ya. Hmm, 19.08 mulai dari sini berarti ini ya, sampai ini. Baik. Muter. Salam. Tinggal pengajian sih. Ini sepeda motor apa cuy? Gak ro. Tak tekan aja ya. Nah, ibu buan. Mbak Nini roti. Tinggal pengajian sih. Sambel. Pisang apa sari. Sampai ke Mbak Nini. Jasik. 4, 5. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Masih 13 menitan. Nah, ini marketnya mulai mau turun lagi sebenarnya.
Berangkat Mas Arjun, berat dulu ya. Ditanya lah. Ya begitu ya teman-teman ya. Ini kemungkinan memang turun, tapi kita nunggu sampai dia benar-benar naik. Sedangkan kalau dia nanti turun dalam 1 jam ke depan, kita lihat penurunannya sampai maksimal berapa sih, gitu kan? Atau M30 di sini masih bisa kuat dengan posisi. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti kalian suka pada video ini silahkan like, share, dan subscribe channel saya supaya channel ini tetap berkembang dan berwawasan untuk kita semua. Oke, kita biarkan aja dulu ini sampai maksimal ya 1 jam setengah 8. Oke, terima kasih. See you next time.